Salam sadis, salam ketemu lagi di hari Senin. ah, Akhirnya setelah berhari-hari muak kita lihat chatnya merah, tertekan, terus akhirnya setelah weekly candle nutup, ya memang weekly candle nutupnya masih uh, merah ya, 9 candle merah ini. Tapi habis nutup kurang dari sejam udah mulai disorong dia BD sorong ke atas. Pertama mungkin seperti yang saya bilang, yang saya tunggu dia kan short squeeze ya. Kali ini dia benar dia sorong ke atas, itu yang kita tunggu. Baru hari ini kelihatan agak hijau. Ini sekarang market cap udah di 1,26 triliun, tapi BTC dominance ini 45,11 masih terpressure. Maka ini kalau kita lihat sebenarnya manipulasi juga. Ini hijaunya banyak hijau buatan gitu ya. Soalnya begitu kita cek banyak yang volumenya nggak ada. Kalaupun ada hijau, volumenya kecil tapi persennya tinggi sekali gitu ya. Ini hijau buatan ini. Kalau BTC masih jelas kita lihat dia naik market cap-nya gitu kan, di mana ininya kita tahu. Tapi ya syukur aja sih kalau kemarin merah-merah ada yang cicil-cicil di CA ya kan. Nah ini bisa TP juga sih. Ya kan. Ya, terus ada yang bilang kok ini new moon makanya hijau. Ya mungkin aja kalau Anda percaya itu ya, cuma saya bukan tipe yang percaya begituan. Ya sah saja kalau Anda percaya, entah dia mau new moon, mau full moon atau apa, itu masing-masing punya ini. Cuma saya nggak ke itu. Kalau buat saya ini tetap setelan bandar ya. Setelah tutup weekly itu kelihatan sekali jam-jam saat dari kemarin itu kan dia stuck aja di 289, 29, 100, 200 di situ aja dia gitu kan. Nah begitu 3 jam sebelum weekly candle nutup udah mulai tuh dia setel ya kan. Dia setel mulai pelan, dia sorong. Dia atur dulu di weekly-nya di 29.400, dia nutup posisi masih minus ya kan. Dia merah-merah dikit memang untuk dia ngatur dia punya candle itu ya, buatan mereka gitu, di harga berapa gitu ya kan. Nah itu baru candle baru keluar, mulai dah disepong, disorong ke atas ya kan. Nah, memang ya trennya pembukaan untuk Asia market juga hari ini dia kelihatan positif gitu ya. Jadi tadi saya cek harga-harga saham juga hijau, pembukaan saham Jepang Nikkei hijau, uh, saham Hong Kong Hang Seng juga hijau ya kan. S&P 200, S&P Asia juga hijau gitu kan. Jadi mata uang juga agak ini hijau, justru dolar yang ditekan dikit. Jadi kayaknya karena dolar kemarin udah waktu Fed ini kan sempat naik tinggi sampai 104 sekian gitu ya, 104 something. Nah ini udah agak ditekan-tekan mungkin supaya nanti dia, itu di setel lah balance-nya, dikasih turun dulu dikit 101 sekian, terpressure dikit. Nah makanya emas semua hijau. Tadi saya lihat pasar Asia untuk harga logam mulia semua, emas, perak, platinum semua hijau kondisi ya. Kelihatan ini kayaknya hari ini untuk market Asia ke nanti market Eropa atau market Amerika mungkin sisa 2 hari kan. Hari ini tanggal 30, besok 31 kita masih lihat lagi gimana dia tutup monthly-nya gitu ya. Monthly-nya gimana lagi hari ini. Yang jelas kayaknya mereka buat hijau, buat ya paling nggak buat suasana dikit lah beda gitu, ganti suasana. Karena kita lihat merah terpressure juga enek gitu. Kalau ada hijau gini, ini juga kesempatan saya tunggu-tunggu ya kan. Saya sudah mau tambah volume saya di short gitu ya, atau bear saya mau nambah nanti, tapi saya nunggu. Ini kayaknya saya lihat hampir sama BD yang ngepamnya itu budget dia dari kisaran mainnya di situ. Andai kata biasanya setelah nanti Eropa market di Eropa buka atau Amerika, kalau dia
market cap dia bisa ada yang sorong lagi, bisa market capnya sampai 1,3, berarti mungkin aja bisa ke 31.000 something gitu ya. Tapi paling nggak mungkin rencana saya nanti mungkin saya tunggu di kisaran sekarang ini BTC. Saya buat video sekarang BTC di kisaran 30.200-an, hampir 30.300 lah ya, plus 4,5%. Mungkin nanti kalau bisa 30.700 gitu ya, 30.700, 30 saya mau tambah muatan ya, tambah muatan di saya selalu bertahap gitu. Awal saya 30.700, tapi ini saya mau masuk dikit dulu, 30.400 gitu, 300 lah. Saya masuk dikit dulu. Nanti 30.700 atau 800 saya tambah muatan lagi dikit. Andai dia malam ini ada yang sorong lagi, entah yang dari Amrik ya kan, bisa dia market cap di 1,3 something, mungkin saat itu 31 ribuan up. Nah itu baru tambah muatan lagi. Saya rencananya sih gitu ya, itu rencana saya gitu. Ambil shot lagi gitu nanti kalau udah di itu. Jadi sekarang kalau ini saya nunggu dulu dikit, nunggu ini ada, berharap masih ada yang sorong ke atas gitu ya. Ini 1,25 biasanya. Paling nggak ini kalau dia market Eropa ini mungkin masih ada yang mau sorong juga, tapi nggak tahu lah, ini BD kadang kondisi gitu mereka ada yang ragu sorong karena takutnya gua sorong lu yang TP gitu kan. Kan banyak kalau udah market kondisi begitu selalu aja ada yang ini nunggu gitu kan, nunggu siapa yang sorong, gua yang TP gitu ya kan. Lihatlah, ini 1256. Kalau tafsiran saya sih, lihatlah apakah dia ini mau dia sorong ke 30.000, 31.000 lah, atau di bawah itu paling enggak 30.700, 800 ya kan. Saya mungkin di situ nanti awal saya masukkan bear saya dulu, tambah muatan gitu di sana, rencana saya gitu ya. Karena saya masih percaya downtrend ya, karena dari weekly candle aja masih dia atur ini merah dia gitu ya, 9 berturut-turut udah 9 candle itu merah ya kan. Jadi kita lihatlah nanti, belum lagi hari ini besok tanggal 31 ya kan, lusa paginya udah kita lihat lagi monthly candlenya nutupnya di berapa, itu satu patokan juga. Dan juga tanggal 1 udah mulai ini, Fed mulai kuantitatif tightening ya, dia ini ya, menurut dia punya rencana kan mulai tanggal 1 Jun, maka market saya masih tetap berpihak ke ini. Belum lagi nanti ke depannya masih ada pertemuan mereka FOMC, yang dimana Fed juga rencananya masih akan menaikkan, kalau rencana awalnya masih mau dinaikkan 0,5% gitu ya. Jadi kita lihatlah. Terus ya baca berita juga, berita kemarin itu kalau nggak salah bulan April itu inflasinya masih naik 0,2% gitu, 0,2% gitu ya. Berarti kondisi masih naik gitu, bukan ada penurunan inflasi gitu ya. Mungkin aja makanya Fed masih akan menaikkan rate ya, kita lihatlah ya kan. Jadi buat saya masih kondisi downtrend ini, saya pribadi ya, menurut analisa saya. Kalian juga Dior sendiri, kalian juga tentukan arah kalian punya ini ya kan.
Cuma kalau saya itu yang saya jelaskan, cuma masih tetap harusnya ingatkan hati-hati dengan altcoin. Ini hijaunya juga banyak hijau buatan. Karena BTC dominan saja ini 45,9%, tapi bisa persenannya tinggi, tapi kita cek lagi ke volumenya, semua banyak volumenya kecil. Jadi ini hati-hati yang begitu-gitu ya. Kondisi begitu hati-hati, bukan saya aja ya, banyak para expert itu udah ingatkan hati-hati manipulasi market, mereka ingatkan terus gitu ya. Sekalian sedikit saja banyak yang udah Tron bahas Tron, saya malas bahas Tron ya, dia agak naik hijau bukan soal apa ya, kan dia ini buat dia punya USDD gitu itu kan, terus banyak di listing ya, itulah market capnya naik sedikit tersorong ke atas, efeknya ke Tron gitu. Tapi ya kalau yang udah ada korban algoritma gitu yang masih belum jelas, sebaiknya kita nggak ini, jangan ambil resiko. Nanti kita bahas-bahas orang yang nggak ngerti dia ikut masuk, malah nanti jadi korban lagi. Sebaiknya ada yang minta saya bahas Tron, saya nggak mau bahas gitu. Kondisi masih market yang nggak jelas gitu ya, anomali juga. Terus sistem algoritma ini udah kita lihat nggak baik, ada celahnya ya, udah banyak yang kena korban lunak, maka kita sebaiknya jangan sentuh dulu sebelum ada news-news yang lain yang bagus, yang gimana mungkin ada cara lain mereka menutupi kelemahannya, nah baru kita ini. Jangan lihat naik terus mau ikut-ikutan, jangan yang gitu-gitu, Anda akan selalu masuk jebakan mereka gitu nanti ya, karena udah ada banyak korban sebelumnya yang sistem algoritmik dari Terra. Ini kan si Justin Sun kita tahu sekali dia adopsi cara si Terra gitu, berarti di situ ada lubang kelemahan yang udah bisa diserang orang. Nah, dia sendiri belum ada yang jelaskan gimana untuk mengcover lubang itu, celah itu supaya tidak bisa kena hajar lagi. Belum ada yang kasih solusi kan, berarti kalau Anda pergi invest yang begitu, Anda berarti masih ngambil resiko. Sebaiknya nggak mau cuan begituan, soalnya nanti pengen cuan gitu malah terperangkap sama permainan mereka gitu. Gitu aja saran saya. Masih banyak koin kok yang bisa diinvest, saya selalu begitu. Itu cara pola pikir saya ya. Nah, lainnya kembali kepada kalian pribadi gitu. Oke. Jadi video hari ini begitu aja. Juga hari ini karena di sana masih minggu malam, maka hari ini pagi nggak ada berita apa juga, karena dari kemarin marketnya terpressure terus ya kan, BTC dominance menguat gitu, itu BTC kayak kura-kura ngantuk begitu terus habis weekly ini baru ada yang sepong, ada yang sorong ke atas, baru agak enak lihat hijau-hijaunya gitu ya kan, baru paling nggak agak enak lah di mata gitu daripada berapa hari ini. Dan ada kesempatan saya mau nambah muatan bear saya gitu ya, jadi agak semangat liatnya gitu. Malah saya harap ada yang mau sorong-sorong ke atas lagi dulu. Mudah-mudahan malam ini entah market Eropa atau market Amerika buka masih ada yang sorong ke atas dulu, baru saya masuk bear gitu ya kan, biar agak ini dia ya, lihatlah harapannya sih gitu. Jangan nanti cepet pula mereka udah lepas lagi. Ya, jadi begitu aja video saya hari ini. Apa yang bisa saya sampaikan itu yang saya lakukan, saya analisa. Apapun itu kembali kepada Anda diri sendiri, karena saya bukan financial advisor, saya hanya berbagi analisa saya ya kan, dan tambahan edukasi, itu aja. Oke, dan jangan jadikan patokan untuk investasi Anda. Segala sesuatu Anda yang harus analisa, Anda yang tentukan arah investasi Anda. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.